bagus ya Pak ya. Terus dari mana? Ini kita udah nunggu 2 jam lah. 2 jam kita di sini. Mana? Apa sih 2 jam Papa, lebay deh. Orang baru 15 menit. Mah 15 menit dari mana? Kita dari rumah jam 8 pagi. Ini sekarang udah jam 1 siang. Ini jangan salah ini. Orang mati dari tadi kok mau perhatiin. Jangan gitu dong, jangan apa-apa marah, apa-apa marah. Ya gimana nggak marah? Kesel saya. Ini orang, kita itu mau konsultasi. Nggak enak dong. Ya mau konsultasi aja udah begini awalnya. Kalau misalnya orang udah datang duluan, kita ngobrol sekalian ya enak. Ya tunggu, orangnya lagi ganti baju kenapa? Ganti baju dari tadi 2 jam ganti baju gimana? Oh, bukan 2 jam, baru 15 menit. Udah lama. Kepesin ya? Pesin kamu gimana sih? Kita nggak punya suami mampus. Ya abisan kamu dikasih. Ya udah lama. Kompak kalau orangnya dateng. Kompak gimana sih? Silakan itu makanan. Oh, Minuman iya, diminum dulu Pak. atau dimakan dulu gitu. Masih. Makasih Pak, aduh rumahnya bagus sekali loh. Udah lama kita nunggu sini, Pak. Ya maklum lah, saya kan baru ganti gitu, Pak. Ini ada apa sih persoalannya? Aduh, gini Pak, ini nggak apa-apa. Kamu ceritain, sejelas-jelasnya kamu ceritain. Ini mau cerita. Ini to the kenapa, point kenapa? aja langsung nggak Iya, apa-apa iya, ya nggak Pak apa-apa, ya? emang. Enggak, sebenarnya kita ini kesini mau sebenarnya konsultasi anak Pak. Oh, konsultasi anak. Iya. Berarti ada masalah dengan anak dong. Iya. Jadi Ya gini loh. gimana sih Bapak konsultasi anak ya masalah dengan anak? Nggak mungkin dong konsultasi tentang anak, ibunya yang bermasalah kan nggak mungkin. Ya kan hanya ingin memperjelas saja, Pak. Iya Maaf Pak. kalau emang ini nggak enak nih bahasanya ya. Oh, Silakan Bu. saya yang minta maaf Iya, iya. atas nama suami Buruan, saya. Bu, ini udah lama. Bentar. Silakan Bu. Iya Pak, jadi gini Pak, anak saya nih akhir-akhir ini ya ampun Pak, bandelnya minta ampun Oh, Pak. bandel ya. Iya, itu. Anak ini nggak kategori bandelnya sampai di mana tuh? Nah itu dia, jadi Tunggu Bu, bukan akhir-akhir ini tapi ini udah kelamaan loh. akhir ini Pak. Ya biar ayo lanjutin. Heeh, jadi nih ya, pokoknya kalau saya suruh ini nggak mau. Oh gitu. Di sekolah katanya kata gurunya semakin bandel. Terus di rumah tuh pokoknya dikasih tahu ini itu nggak mau juga. Gimana saya nggak kesel Pak? Saya ini orang tuanya, dia ngelawan aja kerjanya. Ya saya bentak, ya saya marahin, kan itu wajar kan? Ini jadi fokusnya udah mulai ketahuan ya. Anaknya nakal. Ah. Tetapi ya dimarahi oleh ayahnya gitu ya. Nah itu saya mau ngasih tahu Pak. Ini dia buat saya ibu bapak itu hal yang sangat tidak diperbolehkan. Maksudnya apa? Karena apa? Iya itu saya jelasin dulu ya. Karena apa? Kenapa sih Pak saya jadi bingung? Karena anak kecil itu lagi masa hormonnya tumbuh, hormonnya tumbuh menjadi pancaroba dan sebagainya. Pak, Sehingga pancaroba terjadi- itu masalah iklim. Kenapa juga dibawa ke masalah anak-anak? Karena akan berubah anak itu kan dari mulai kecil dewasa dan menjadi selebihnya seperti itu. Ya kalau misalnya nggak dibilangin sejak dini Pak, kalau nggak kita marahin sejak dini, ntar kesananya saya takut dia jadi bandar narkoba, dia nanti jadi tukang marah-marah, dia nanti tukang bunuh orang, kan itu wajar Pak. Memang hal yang sangat wajar bila bapak terlihat emosional seperti itu. Kenapa? Anak kecil emang ngeselin. Pak, Pak, kita di sini Pak. Bapak ngapain lihat sana? Nah, itu bahasa saya. Tapi gini, anak kecil kalau kita marahi, ya kan? Ini ilmunya saya ambil dari buku karangan dalam karyanya Physiologis Erectus. itu salah deh Pak. Apanya? Ibu juga bego. Malu. Pedagang sebelah. Saya lebih paham soal itu ya. Tolong jangan didebat itu. Anak kecil itu dalam masa perubahan. Jadi tolong jangan didebat atau jangan dimarahi. Akan menimbulkan efek-efek ke dalam sarafnya sehingga dia akan menerima apa yang terbaik dan terburuknya. Pak, kita di sini. Tapi itu kan hal yang nggak wajar Pak. Bayangin aja kalau saya lagi kerja, digodain, diberantakin, itu kan nggak wajar. Ya memang anak kecil seperti itu, Pak. Kadang-kadang saya dulu waktu kecil gitu. Ya ke kuburan saya acak-acak waktu saya kecil. Karena sama saya tuh ya. Rumah orang saya acak-acak gitu. Langsung aja Bapak mukanya kayak kuburan sekarang ya. Nah, enggak maksudnya gini, biarlah anak kecil itu berkembang seperti adanya. Lihatlah alam gitu. Biar alam yang menseleksinya. Itu ilmunya. Tapi nggak bisa gitu. Ilmu seleksi alam namanya. Jadi biarkan dia berkembang, tapi jangan syaratnya jangan dibentak sekali-kali kan akan mempengaruhi jiwanya, Pak. Abisin ibunya juga Pak. Aturan ibunya juga bisa ngasih tahu dong. Gimana saya nggak bisa bentak-bentak kalau anak itu emang kurang ajar. Loh enggak, kan saya selama ini udah ngasih tahu yang bener. Tapi begitu dia mau nurut, dibentak lagi sama papa. Ya. Jadinya makanya dia tambah bandel Pak. Iya kamu ngasih tahu yang pelan-pelan. Saya
nggak ini Pak, nggak marem rasanya Pak. Pak, jadi kalau menurut Bapak, dibentak-bentak itu tidak baik ya Pak ya? Oh sangat tidak baik. Kan akan memicu apa ya? Otomatis dia akan marah lagi. Tapi jiwanya akan bangkit dan akan bukannya lebih baik malah lebih parah nantinya. Iya. Akan jiwa pemberontaknya timbul. Gitu Pak. Tapi kan itu pembelajaran juga buat dia, Mas. Nggak baik buat Nah, anak-anak. kalau anak Pak. kecil itu nakal itu wajar Pak. Karena masih zaman-zamannya dia berubah, ya kan? Dan menjelang dewasa remaja begitu. Iya, Pak. maksud saya pengen seperti anaknya teman saya itu kayaknya dia lurus-lurus aja, baik aja, nggak kayak anak saya ini. Ya kamu gak usah ikut-ikut. Ya, saya Anak juga orang ya anak orang. Aku juga pengen anaknya seperti dia gitu, Mas. Nah, gini, Bapak Ibu, Oh, emang gimana ya Pak ya? anak-anak itu kan tipenya beda-beda. Ada yang tipe anak yang misalnya aktif, proaktif dan sebagainya gitu ya. Ada yang Hiperaktif. Ya, ada yang Ada Pak. kayak gitu, ya. Jadi saya kalau menurut saya nih saran saya, sudahlah. Biarkan saja dia berkembang apa adanya, nakal ya wajar, cuma jangan dibentak. Benar. Apalagi main tangan. Iya, apalagi sampai memukul itu Oh, jangan. oh. Karena akan mempengaruhi jiwanya secara utuh. Sedih, saya Pak, sedih, Pak. Kita ini kesini buat dengerin dia, psikolog. Ini emang ahlinya. Ya paling nggak kan ya ada take and give antara psikolog Iya, dengan kita, iya. Ini Mas. mesti dari Bapak sendiri dong, membenarkan. Ya, jadi kata-kata gini ya, dia. pesan saya cuma satu. Oke lah anak itu nakal, tapi tolong sekali lagi jangan dibentak atau main tangan. Karena akan terlihat energi yang negatif keluarnya nah, seperti itu Pak. Iya. Oh, jiwanya akan memberontak. Iya, Nanti benar. nggak boleh, nggak baik. Dewasanya dia akan lebih parah. Tapi kan itu pembelajaran gimana sih? Coba pikir deh, saran saya coba. Terima kasih. Anakku pulang. Selamat siang, Papi. Kerja. Tapi ya. Hei! Hei! Sini. Ada otaknya nggak sih? Ini buat tamu, bagaimana sih? Mikir dong. Lapar makanan di dalam kan ada, nggak yang di luar ini buat tamu, ini juga buat tamu, tau nggak? Kok dibentak-bentak anak kita? Makalnya kelewatan Pak ini. Pak, itu dicubit Pak, jangan dicubit. Jangan. Aduh, psikolog nggak? Jangan diminum. Kita pulang aja. Ajarin anak kamu. Ajarin bentak-bentak anak kamu. Tampar kalau oke. Gila. Kalau gue jadi orang kaya aja gitu. Halo pemirsa, duduk dulu dong. Halo pemirsa, saya ada di sini untuk memenuhi permintaan. Biasa coy. Nanti seorang kekasih. Cuman ya gini nih. Namanya gue orang dari keluarga yang susah gitu. Gue nggak mampu sih susah. Ya kan? Jadi menantinya di bawah pohon. Kalau orang kaya mah biasanya mah di kafe, mall, ya, di bawah pohon. Ada kayak juri gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Gue pengen ngetes. Cewek gue tuh orangnya setia apa enggak gitu. Iya. Ya, kita lihat aja ya. Aduh, seandainya nih ya. Pengen juga sih gue berhayal-hayal berandai-andai itu. Kalau gue jadi orang kaya aja gitu. Halo pemirsa, duduk dulu dong. Halo pemirsa, saya ada di sini untuk memenuhi permintaan Anda. Sama tahu Anda menginginkan permintaan dari saya. Langsung saja ketik lagi. Maksudnya adalah ketik Scary Peri SCARYPERI dan kirimkan kemana saja Anda mau. Pasti SMS-nya tidak akan saya baca. Bisa aja. Ini siapa nih? Eh? Kenalkan dulu, aku adalah seorang peri. Namaku adalah Scary Peri. Sudah jangan kelamaan, nanti aku hitam seperti kamu. Masa peri kayak gini? Rumah cakep, kayak bintang film. Justru itu, aku kan peri bencong. Ketawa lagi nggak boleh. Nggak boleh ketawa kenceng-kenceng di depan Scary Pupi. Bibirnya. Hei, begini. Tapi benar peri nih. Aku benar-benar Scary Peri. Jadi aku sudah mendengarkan permintaanmu. Oh, omongan saya didengar tadi. Iya, aku mendengarkan permintaanmu. Terima kasih Pri kalau emang benar-benar ini Pri nih. Iya. Aduh, terus gimana Pri? Bisa? Jadi intinya adalah kamu itu akan berubah, begitu kan?
berubah jadi keinginan saya gitu. Iya. Pokoknya aku akan merubah kamu menjadi orang kaya. Yang bener, Pri. Iya, menjadi orang kaya. Siap. Apakah kamu mau? Ya mau dong. Orang itu emang niat saya. Apakah Aneh-anehnya. kamu sudah siap? Siap, Pri. Kalau gitu, maafkan aku. Oke. Salah tadi ya, sekarang kamu berdiri. Oke. Oke, kamu sudah siap? Siap. Lahir dan batin. Siap. Ya sudah, tangan kamu di dada. Oke, sekarang saya akan merubah kamu menjadi orang kaya. Abar kadabur. Kok jadi gini, Pri? Kan kamu katanya jadi orang kaya. Iya. Jadi kayak bencong. Ya. Oh, ya. Pri. Maksudnya kayak hartanya gitu. Ya sudah, nikmati saja itu dulu. Nanti aku akan di sini lagi. Bener ya? Aku pergi dulu ya. Ya, pergi. Abar kadabur. Nggak bisa. Ya hilang lagi. Baru mau ngomong gue nggak bisa berubah gitu. Coy. Ya bagaimana kan? Coba dah. Pri bagaimana sih kerjaannya sih? Bencong ya mas ya? Bukan. Saya mah laki. Gak apa-apa. Gak usah malu. Bukan masalah malu ini mah gue laki. Gue ya nggak tahu ceritanya sih. Situ. Hah? Oh enggak, udah kenyang. Udah. Gak enak gue nungguin pacar gue. Gue nungguin pacar gue bego. Ya gue nungguin pacar gue. Pacarnya belum datang kan? Laki juga pacarnya kan? Ya. Jangan dong, please ya. Gue laki. Mikir lo. Bapak lu seenaknya aja. Lu nungguin pacar gue di sini. Kalau bukan bencong jangan pakai baju banci gitu dong. Cengeng amat tuh. Masa gue ditawa, coy. Enak aja. Tuh kan nih bakalan kagak beres nih urusannya. Peri apaan nih? Hai, akhirnya datang juga. Len, Siapa sih? Kok tahu nama saya sih? Budi. Ya, masa lupa sama pacarnya? Ya. Dia suka ngaku-ngaku deh. Itu Budi bener. Lupa. Budi siapa? Budi pacar kamu. Ya, bukan Budi. Anduk pacar kamu. Enggak, pacar saya sih nggak banci. Pacar saya tuh laki-laki. Jadi laki-laki. Kayak gini laki-laki ngaca dulu, Mbak. Ya emang, ya pokoknya laki dah ini. Budi. Enggak, saya lagi lihat pacar saya. Ini Budi! Kemana sih? masa nggak kenalin sih? Apaan, Pri? Apa saya bilang? Hai banci. Bang, cewek saya nggak kenal sama saya. Kamu lucu sekali ya. Balik. Kamu ingin berubah lagi. Terserah deh pokoknya, yang penting jangan kayak gini ya. Kamu ingin berubah lahir batin. Iya. Kalau gitu kamu sudah siap. Iya. Iya sudah. Sekarang taruh tangan kamu di dada kamu lagi. Sudah siap? Aku belum siap. Iya, udah. Sudah siap ya? Oke, abar kedabur. Nah, sekarang kamu sudah berubah lagi. Ya sudah, mudah-mudahan kamu bisa berhasil ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Hei, ikut aku. Mas Budi! Aku kangen Mas Budi, tuh kemana sih? Saya kan tadi di sini, sumpah. Kan nungguin kamu tadi kan saya panggil ini. Ini Budi nggak percaya. Mas Budi kenapa? Ini, Suaranya kayak banci gitu sih, Mas. nggak tahu tadi begini. Orang tadi ya ceritanya susah dan panjang dah. Kenapa, Mas? Tapi ini Budi. Ya jangan begini. Nggak tahu. Enak. Kita tahu dulu, ini Mas Budi. Sumpah ibu. Mana? Pagi. Kok jadi gini? Cerita Kenapa panjang. gitu? Tapi ini Budi juga. Ya, nanti. Enggak, Budi bukan Budi pasti kan? Budi. Budi ya. Budi. Nggak percaya mau percaya sendiri. Apaan sih? Misi mas, maaf.
Silakan. Udah jalan aja. Akhirnya. Aduh, mungkin kamu jodoh aku. Jodoh apa lu? Gua laki bego. Allah, jangan ngaku-ngaku laki.